kalau masih kecil remaja teenagernya esol itu wajar daripada dia jadi feminim. Emang salah jadi Emang feminim? salah? Hah? Emang salah? Cuma salah bro. Emang Ya, salah? lu mau Kita jadi progresif. Iya. emang lu mau Nggak jadi juga cowok sih. feminim? Halo, kembali lagi di Beta Podcast Uncut Uncut sessions. Session. Sorry ya, gue orang Indonesia jadi Kan lepet gue Kita semua orang Indonesia bro. Iya. ya oke. Lu bilang gue Yogi gitu. Gue Bekasi Selatan. Jaksel ya, udah. Ayo. Sekarang Bekas Jaksel maksudnya? Oke, Ya, jadi udah. Ngerti gue. sorry ya dia ngelawaknya. Nggak lucu tapi. Ya mau gimana lagi. Ya Yogi gitu loh. Kita mau ngomongin perasaan bersalah hari ini. Lalu bersalah itu apa sih sebenarnya? Kalau bahasa Inggrisnya guilty ya. Jadi lu misalnya, lu pernah gak sih kayak kayak lu ngelakuin sesuatu, terus besoknya lu kayak aduh kesel banget nih, gue nyesel banget kemarin kayak gini. Pernah gak? Itu perasaan bersalah sih Wah sebenarnya. sering kayak gitu. Gue pernah banget. Jadi waktu SMP sekolahan gue itu kan deket sama lapangan bola ya. Dan lapangan bola di Bekasi itu aduh itu tempat bukan sebenarnya lapangan bola. Kalau malam tempat buat orang seks. Oh free sex. Oke. Berarti lu udah pernah dong di situ? Kalau gue udah pernah sama temen-temen gue tuh ngumpet di Oh, semak-semak. Gue Iya, ngelempar terus bawa petasan, kita lempar jadi kabur gitu. Itu free sex maksudnya prostitusi atau Bukan tempat orang free sex? Orang free sex. Oh, Jadi di ML. samping lapangan itu ada rumput pada tinggi-tinggi gitu. Terus kenapa lu merasa bersalah? Gue bersalahnya gini. Waktu gue kan emang iseng banget dari dulu. Jadi pas gue lagi jalan tau ada pup bro di gitu. Nah temen gue itu sebenarnya Iya gue udah pernah denger. temen gue itu udah posisinya jalan yang benar dan dia menghindar. Malah dia gue dorong, awas ada tai gue gitu. Dia nginjek dan dia jadi dicemooh di sekolah. Itu kan jam istirahat. Di sekolah tuh sepatunya bau. Katain ya. Iya, kaki itu bau tai dan gue sampai sekarang tuh masih bersalah sama dia. Ini, Dan gue nggak tahu dia sekarang di mana. Enggak, gue malah ngetawain dia. Sampai Sampai sekarang gue nggak tahu dia di mana sekarang. Tapi lu nggak dorong dia? Gue dorong dia akhirnya. Gue Iya. sebenarnya nyelamatin. Gue bilangin, awas tertai. Tapi dia malah nginjek. Jadi gara-gara gue jadi Tapi lu merasa bersalah? Salah. Nah, kenapa sih lu merasa bersalah kira-kira? Ya gue nggak enak aja. Maksudnya sampai sekarang ini loh. Iya, lu masih merasa maksudnya bersalah. gua- Kenapa tapi? Ya karena gue ngelakuin hal jahil yang bener-bener dia jadi orang yang bahan cemoohan sama orang, jadi malu dia sampai lulus sekolah. Enggak, oke, gue ngerti, tapi dalam kepala gue, dalam benak gue, apa sih fungsinya rasa bersalah sebenarnya? Rasa bersalah itu penyesalan kan? Iya, cuman tapi apa fungsinya? Kenapa lu sampai sekarang masih menyesal? Fungsinya apa? Fungsinya ya karena Nggak ada fungsinya kan? Menurut gua ada fungsi rasa bersalah has a function of like if people gak ada rasa bersalah gitu-gitu, menurut gua they won't know the difference between what is good and what is Oke. bad. Oke. Ya, Dia dengan bersalah kayak gitu. seminggu. Iya. Udah, kan seminggu bersalah. Dia udah tahu itu buruk. Tapi ini berapa tahun yang lalu, kenapa lu masih merasa bersalah? karena gue nggak ketemu dia lagi untuk minta maaf. Oke, deh. Tapi kalau ketemu minta maaf, Ya masalah bersalah paling gue ulangin tai. bener. Isengnya Tapi kalau gue jadi gue rasa bersalah karena it's like it might take a hit on his like tapi gue mind, you know, like karena dikatain mulu pasti ada orang-orang yang bisa like keep on thinking, tapi kalau kayak udah kayak lama banget bisa aja it'll affect him in like maksudnya apa sih? Siapa? Whose mind? the guy yang kayak Karena dia akan tetap dibully gitu. iya itu maksud Tapi gua. gue akhirnya dari situ kena karma. Ya pasti sih. Karmanya gue seumur hidup diledekin. Kan dulu ada namanya Menteri Luar Negeri Yogi S. Memer. Gue tahu, gue ngerti. Gue dulu udah pernah lagi SMP, gue kebelet berak bro di kemah. Gue kebelet berak, gue nggak mau ke toilet, abis jauh banget terus apa namanya, gue takut berak di celana. Akhirnya gue diem aja, tahu gue berak di celana di dalam tenda lama. Gue diem terus temen-temen gue pada datang, pada ngeliat lu kenapa gue berak di celana. Terus akhirnya pembimbing gue SMP datang. berak di celana. SD SMP ya lupa gue. Pokoknya Kayak kuliah deh. enggak lah. Terus habis itu akhirnya kakak pembimbing gue datang. Udah sono lu cuci celana lu ke toilet. Oke, gue lari, gue cuci. Terus akhirnya sampai sekarang kalau misalkan gue ketemu beberapa temen SD SMP gue,
Gue dipanggil Yogi S Mencret. Apa yang lucu aja, gue bisa imajinasi orang abis pup di celana disuruh jalan ke toilet tuh bikin gue ketawa karena Gua waktu- pasti uncomfortable banget karena Iya sih. cara slok gitu. Kalau gue waktu TK pernah waktu TK berak di celana. Masih TK di Fatmawati. Ya. Gue ke toilet. Aja gue kayak lu tau kalau ada kloset kan di toilet lu masuk. Gue liatin terus gue berak aja. Gue berak di celana. Gue bingung kenapa gue belum tahu cara berak sendiri kayaknya. Oke. Untuk jam pulang kan ya. Ya. Pokoknya Udah jam pulang kan. Nah setelah gue berak, udah murid-murid pulang. Kita pulang jalan masuk ke lobi. Terus kayak gurunya kayak, ini kok ada bau gak enak ya. Terus gue kayak, don't say shit dude, don't say a single word. Terus kayak ada yang bilang, oh ini ada kayu ditebang, ini bau kayu. Terus gue kayak, iya bau kayu. Terus sampai lobi, kok ada bau ya. Gue kayak duduk, gak ada yang tahu ini gue. Terus sampai mobil, gue dijemput mbak gue. Terus dia tanya, Les kamu di tanah ya? Enggak. Sampai rumah, celana gue dibuka, digantiin. Iya gue berak di tanah. Kalau dulu gue kalau sekolah zamannya sekolah dari SD sampai kayak sampai gue lulus, gue tuh selalu kalau bangun tuh kayak siangan. Dan yang bikin gue terlambat tuh karena gue di toilet kelamaan. Iya, tapi itu Nah, tapi masalahnya gini, gue udah beberapa kali karena gue tahan, gue nggak pup di rumah, gue jadi kayak tengah jalan sakit perut gitu. Gue pernah kentut, bukan kentut ternyata itu terus kayak gini di mana, gue mau nelfon kak Yogi, kak tolong bawain celana dalam dong. Terus dia nganterin ke mobil, gue di depan udah mau naik tol, gue nungguin kayak Yogi gitu. Itu sering banget itu masih itu pengalaman yang gak usah diingat sebenarnya. Tapi Iya, balik tapi lagi lucu ke topik aja. penyesalan. Eh. Kalau penyesalan lu terbesar apa sih, Du? berak di celana. apa ya? Nggak ada, lu nggak punya penyesalan ya? Gue inget banget pas gue mau, Asli ada, tapi gue harus pikir dulu. gue cerita dulu deh. Ya. Gue inget banget pas gue mau berhenti main bola. Kalau ya kalian nggak tahu, gue dulu di Yunani ya, tinggal di Yunani, mau jadi pemain bola. Terus Gue dapat bajunya tantangan. iya. Tapi jangan hampir jadinya Ya nggak jadi. pokoknya akhirnya gue quit main bola lah intinya. Dan pas gue mau quit tuh baik banget yang kayak nakut-nakutin gue kayak, Elias kamu kalau quit kamu akan nyesel. Kamu kalau quit sekarang kamu akan nyesel 5 tahun 2 tahun lagi. Tapi gue yakin banget dalam kepala gue gak akan nyesel gue quit. Dan sampai sekarang gue nyesel, gue gak nyesel. Terus penyesalan lo apa? Gue orangnya gak nyesel sih. Maksudnya zaman sekarang udah jarang sih, tapi kalau dari kecil dulu sering nyesel sih. Oh itu juga pasti itu pas main kecil banyak tapi gue nggak inget aja. Iya, dulu gue kayak brengsek ke nyokap gue gitu. Banyak kayak gitu ya, kebanyakan kayak kalau nyebelin ke orang tua lu ngomong sesuatu terus lu ngomong seharusnya gue nggak usah ngomong gitu karena ya nggak enak aja. Kayak gue soalnya inget banget kalau gue abis ngatain sesuatu malamnya atau apa ya, gue kayak mikirin gitu. Kayak ngapain Iya. gue ngomong gitu, jadi nggak enak kasih. Lu bisa ngerasa kayak nggak enak. Tapi syukurlah gue udah jarang banget ya nyesel gue sih udah orangnya. gitu. Lu nyesel lah. Lu kan bilang sama gue, nyesel gue dulu ngatain Dedi. Fuck you. Terus gue dikepak palanya. Ya itu lucu, itu cerita lucu karena dia lagi. Tapi lu nyesel kan? Ya sekarang sih udah gak nyesel karena ini jadi cerita lucu, jadi gue bisa cerita Iya, orang gitu. Sekarang udah gak nyesel sih. Iya karena lucu aja ngomong. Tapi kalau menurut lu, Tapi tolol aja, gue ngapain ya ngomong gitu ya. Ya nyesel itu berarti. Iya Itu tapi penyesalan. gue ngatain my old like as a kid, like why was I such a dickhead as a kid. Soalnya laki-laki itu Dia mikirnya kalau masih kecil, remaja teenagernya esol itu wajar daripada dia jadi feminim. emang salah jadi emang feminim? salah. Hah? Emang salah. Cuma salah bro. Emang Ya. salah. Lu mau Kita jadi progresif. Iya. Ya, emang lu mau Nggak jadi juga cowok sih. feminim? Ya gue sendiri ya gak mau, ya gak apa-apa orang feminim terserah dia. Tapi Enggak, gue nanya lu ya emang gak mau gue Ya sendiri. Tapi menurut gue gak ada masalah. Poin lu apa Jir? Ya udah, pokoknya kan dulu ada Oke lanjut. Lu gak mau, lu mendingan orang brengsek daripada gak laki lah istilahnya. Iya. Gua nggak mungkin ngatain nanti disangkanya gua ngatain. Anti-Semitic gitu. Ih. Gak laki nih. Soalnya Maaf, that was a joke. I did not mean that. Soalnya dulu gue sering banget denger kata-kata gini dari senior gue. Anak kecil, anak laki-laki tuh wajar bandel daripada dia itu lebih baik bandel daripada nanti dia jadi nit gitu. Oke.
Oke, gimana gue mau ngobrol ini harus topik yang bukan explicit kalau dulu ngomongin gue itu gue nyesal. Gue Indonesia, bro. Itu gue nyesal ngomong explicit anjir. exhibit. Gue menurut kalian ngomong-ngomong feminin gini, opini kalian tentang toxic masculinity itu apa sih? Lu tau nggak toxic masculinity? Maskulinitas toxic, karena gue jujur aja gue denger kata itu gue kayak nggak terima, gue kayak nggak suka aja dengan istilah toxic masculinity. Lu udah pernah ada orang yang ngomong tentang itu? Sering banget. Ini dengan kita ngobrol kayak nggak laki banget. Itu kita biasanya kalau ada orang-orang yang percaya dengan ideologi itu, mereka akan ngatain kita toxic masculinity. Ya tapi sama aja kayak lu cewek banget. Lu cewek banget ya. Feminin banget. Itu Iya. dengan Makanya kan lu jarang banget denger kayak toxic femininity. Baru-baru ini ada sih, cuman mereka kayaknya dikit banget yang bilang gitu. Mendingan menurut gua tuh nggak usah ada toxic. Enggak, bukan toxic nggak apa-apa, tapi jangan masculine feminin. Menurut gua bukan, you don't define it from Yeah, man you or say you toxic define it. personality. Ya different. Kan orang-orang beda-beda walaupun Iya. misalnya a girl or a guy, mereka they both can be they're not defined by gender, it's just defined by personality itself. That's what I think. Oh well, they are defined by gender like scientifically. No, not that. That's not what I mean Yeah, though. yeah. I mean like As a person, right? Yeah. Iya kayak. Beda. Tapi kayak kenapa kalau misalnya gue pilih untuk kayak menjadi laki atau ini gue bukan ngomong kalau gue laki banget, tapi Iya, kalau misalnya ada orang bilang kayak gue mau laki, kenapa dikatain toxic? Padahal unsur maskulin itu penting dalam hidup. Kalau nggak ada Feminin juga. feminin juga penting, tapi kenapa yang sering banget gue dengar toxic masculinity, lo gimana menurut lo? Gue kayak belum pernah denger deh. That's not an Indonesian thing. Ya enggak, Iya. ya gue jelasin ya. Jadi toxic masculine itu kalau ada cowok yang bilang kayak, ih itu cowok ngapain pakai apa perhiasan, ngapain pakai apa sih nail polish, kutex. Kutex. Itu Enggak, biasanya kalau ada cowok ngomong gitu, terus ada, misalnya Andrew pakai kutex, terus kita kayak anjir lu gay banget pakai kutex. Ada yang ngatain kayak, woi that's toxic masculinity. Tapi Nah, menurut- itu benar yang tadi Andrew bilang. Itu masih jarang di sini. Yang menurut gue ya. Iya, Nah, itu dalam nggak generasi pernah kita ada. baik banget. Nah, menurut iya gua- lu. menurut Kalau gua bukan di sini tapi Kak, menurut lu, karena yang gue sering lihat itu tuh topik yang dibahas di luar Indonesia sih menurut gue. soalnya gini, mungkin lu emang untuk anak-anak kesinian makin banyak yang sensitif kan. Di Indonesia dulu rasisnya nggak ada. Sekarang kan menjadi ada rasis. Iya Ya sih. masa kayak gini tuh baru ada. Pas gua dulu sih nggak ada. Orang teman gue yang ngatain, dia punya nih, gue bukan rasis ya. Enggak, lu jangan sampai rasis lah. Enggak. Lu aja orang Indonesia Temen gitu. gue sendiri, gue kan dulu pemain rugby, timnas rugby hampir juga. dia orang Papua. Dia nulis dong bajunya, gue dulu pernah putih. Itu nggak, dia sendiri nulis kayak begitu. Dan kita ada temen gue juga, dia kulit hitam. Dan dia nama panggilannya Black. Ya di sini normal sih. Normal maksudnya, tapi sekarang beda. Sekarang lu ngomong hitam, itu udah rasis gitu loh. di Kenapa sini. ya? Menurut lo apa sih yang berubah? Kenapa orang tambah sensitif zaman sekarang? Kalau kata gue sih ngikutin pergaulan, zaman sama identik dengan apa ya? Ya gue sih banyak orang yang kayak gitu yang nge-trigger gue juga kayak you don't need to be as long as like as the person yang lu ngatain kayak biasa aja ya lu nggak usah diambil ribet sih menurut gue. Iya sih. Unless the person needs help or something, then I would be like, oh don't do that. Mungkin koneksinya kayak terhadap kesehatan mental. Mungkin orang yang marah itu mereka ngebelanya kayak, oh, lu kalau ngatain orang gitu, lu lu akan membuat mereka kesehatan mental mereka turun. Padahal kayak menurut gua kesehatan mental ya itu tanggung jawab orang itu sendiri dong. Iya. Kalau lu mau semua orang ngomong baik kepada lu, ya lu nggak akan pernah ketemu orang karena pasti ada orang yang ngatain kan. Gue ngerti maksudnya, tapi kalau misalnya benar-benar like they need help, itu beda ya, bukan maksudnya yang kayak kalau itu karena dia sendiri kan lu bilangnya. Iya. Tapi menurut gue kalau misalnya if they're already like udah kayak suicidal gitu itu mungkin perlu ditolong. Iya, Tapi kalau pasti. misalnya masih kayak normal gitu ya menurut gue sih ya. Iya, tapi intinya kan kayak kenapa orang kayak ada istilah-istilah gitu sekarang kayak karena orang-orang makin sensitif dan jadi kayak dikatain toxic lah atau apa. Tapi yang gue lihat nih ya, gue ingat sebenarnya misalkan kayak gue ngatain lo, lu bule banget sih. Nah, sensitif tuh. Lu sebenarnya nggak apa-apa. Orang yang di sekitar, Iya. orang yang itu yang ngangkat itu jadi tinggi. Ya, Iya, gue punya Harusnya aman.
Gue cuma kayak lu seneng ngatain gue. Iya. Terus orang samping gue nangis karena gue dikatain gimana sih? Ya, gue tahu specific story, gue tahu. Tapi ya itu kasih gue Iya, ya. ya Menurut begitu. gue selama orangnya yang lu ini and like you guys like are like misal gue ngatain Elis ngatain gue dan agak parah gitu ya, tapi kalau orangnya yang dikatain sama Alex yang sama ngatain biasa aja ya, I'm not gonna be like oh no you can't do that. Iya, jadi menurut gue solusinya adalah jangan membuat lingkungan lu menjadi tempat yang aman, tapi jadilah orang yang siap untuk bertempur dalam lingkungan yang sulit. Jadi solusinya bukan untuk mencegah semua orang dalam menjadi rasis atau mencegah semua orang supaya nggak jadi bully, tapi yang solusinya adalah gimana supaya kita nggak terpengaruh. Iya, tapi Iya kan? susah orang-orang. Itu susah. Tapi menurut gue itu satu-satunya solusi, karena kalau kita mau ngerubah lingkungan, Shit. kita Ubah nggak diri bisa. sendiri kita Iya, dulu. Iya, itu konklusinya dari pembicaraan kita sih kalau menurut gue hari ini. Sekarang tuh ya pokoknya ya gitu, balik lagi ya. Sensitif. Kedua, sosial media. Nah, itu yang bikin jadi makin panas. Tapi kalau orang yang buat positif sih bagus-bagus aja. Kayak baru kemarin ada berita, lu lihat nggak yang kudanil dimasukin botol? Iya. That's fucked Oh, up. iya. Jadi di informasi. belakangnya ada orang pakai lagi record untuk ngelihat video. Akhirnya di record tuh sampai plat nomor mobilnya ketemu. Akhirnya tuh orang ketangkap dan minta maaf. Iya. Gitu. Tapi Nggak, kalau misalkan itu- salah itu yang sih- mana? Dua-duanya Poin menurut lu gua- apa itu cuman kegoblokan aja sih. Enggak, maksud gua sosial media kalau misalkan lu pakai yang benar bisa benar, tapi kalau lu pakai yang salah ya itu. Misalkan gua bercanda sama Elias nih. Tahu-tahu nanti ada orang yang ngepost kata-kata jelek gua, akhirnya itu orang nanti yang nuntut. Sebenarnya bukan Elias yang nuntut. Gitu loh. Kan banyak yang kayak gitu di Indonesia Tapi sekarang. ya semua Main semua salah-salahin gitu. semua hal Iya. ada positif negatifnya lah, nggak mungkin ada sesuatu yang positif doang gitu. Yeah. Gitu. I think that's enough for uncut session number 2. Yeah. See you guys Bye. on the next I episode. hope no one gets offended. I hope you all get offended. Bye. Bye.